Habis nih, benar-benar. Oke, ya, assalamualaikum Bu Rusma. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Ibu. Sedang sibuk apa ini Bu Rusma? Tadi sih masih pendampingan lah Pak ya. Hmm. Musim-musim rapor ini pendampingan rapor di sekolah gitu Oh kan. ya, oke, Alhamdulillah. Berarti sibuk sekali Bu ya. Enggak juga sih. Ya Ya, memang udah musimnya. udah musimnya sibuk Bu ya, Alhamdulillah. Bu Iya, Rusma, kita iya sebentar lagi Pak. akan melakukan sesi coaching. Di mana Iya. coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Nah, Mm-mm. sebagai seorang coach, saya akan mencoba memfasilitasi Bapak Ibu untuk menemukan tujuan, Iya. langkah, dan sumber daya dengan cara bertanya. Apa Bu Mm-mm. Risma bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Ya, terima Silakan. kasih. Oke. Nah, selama sesi coaching ini, saya juga akan berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung dengan baik, Mm-mm. juga untuk mengeksplorasi jawaban Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Oke, terima kasih Bu. Dan sesi coaching ini Bu Risma kita akan melakukannya selama kurang lebih 45 menit. Apa Bu Risma bersedia? Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Risma. Nah, untuk ini juga Bu Risma saya akan mencoba menanyakan coaching goals, membahas Mm-mm. langkah dan sumber daya. Nanti di akhir coaching saya akan menanyakan tentang kesimpulan, kemudian Mm-mm. action plan dan feedback. Apakah Bu Risma bersedia? Iya, oke, Siap. saya Nah, bersedia. siap, terima kasih. Dan di sini juga Bu Rusma, di sesi coaching kita ini nanti juga ada sesuatu yang kemungkinan keluar dari topik pembicaraan kita. Bolehkah saya menyela? Iya, silakan. Oke. Oke, agar Nah, tetap pada on the track, Pak. on the track ya. Dan kalau saya diperbolehkan untuk menyela, saya akan membuat tanda atau sign mungkin seperti ini Bu Rusma, tanda sila. Oke, Ya, siap. dan saya juga akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goal. Dan Bu Rusma Mm-mm. bersedia. Iya, Oke, Bu Rusma, apakah Bu Rusma boleh saya merekam kegiatan kita ini? iya, iya, Pak. Silakan. Oke. Dari apa yang sudah saya sampaikan, Pak Rusma, apakah ada pertanyaan? Yang ingin saya tanyakan, Iya. apa yang ingin digali dari kegiatan kita ini? Oke, siap, Bu Rusma. Yang ingin kita gali, apa yang menjadi tujuan Bu Rusma selama ini yang belum belum tersampaikan, belum terwujudkan, atau mungkin barangkali Bu Rusma punya gambaran tersendiri untuk mewujudkan impian tersebut, tujuan tersebut. Begitu Bu Rusma. Oke, Sebagai seorang oke, pengawas atau sebagai seorang fasilitator, ya, oke. itu, iya. Atau mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga, Itu banyak sekali, Pak. banyak sekali. Oke, Bu Risma, kita sudah siap untuk coaching? Ya, Oke, terima kasih. Oke, kita mulai Bu Risma. Apa tujuan yang ingin Ibu Risma capai pada sesi coaching kali ini? saya cuma ingin bercerita ya. Tadi Hmm, pada saat kita melakukan memfasilitasi iya. sekolah binaan, kepala Hmm, sekolah kita agar bisa menjadi seorang kepala sekolah itu seperti seharusnya. Ya, seharusnya seorang kepala sekolah itu seperti apa? Seperti itu. hmm, iya. Jadi saya ingin bercerita bahwa beberapa langkah yang sudah saya lakukan ternyata Hmm, tidak membuat sang kepala sekolah ini tergerak untuk hmm. meniru, untuk memperbaiki, ya seperti itu. Oh, iya. Jadi menurut saya lumayan sudah banyak yang saya lakukan bahwa sudah ditunjukkan juga bahwa apa yang dia lakukan selama ini masih kurang pas, kurang cocok sehingga sekolah itu menurut penglihatan saya kurang terawat, kurang tertata dan kurang gimana ya, kurang di apa ya, Iya. diperhatikan lah ya menurut Kurang saya. diperhatikan. Oke. Ya, Wow. seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa Bu Rusma lebih spesifik lagi kira-kira tujuan kita dalam sesi coaching ini sehingga kata Bu Rusma tadi kan bagaimana sekolah itu bisa tertata dan terperhatikan oleh pimpinan di suatu lembaga Iya, tersebut. Mungkin betul. Bu Rusma bisa lebih spesifik tertata dalam konteks yang mana ini? Eh,
maksud saya begini Pak ya, karena Ya. sekolah ini juga ada ini ya, ada ikatan emosi dengan saya sendiri ya. Saya Mm-mm. ingin sekolah ini kembali seperti dulu, pimpinan yang lalu, Mm-mm. yaitu dia memiliki pernah mendapat juara sekolah sehat. Wow, Yang keren pertama dong. Iya. ya, yang Nah. seperti itu. Tentunya image kita tentang sekolah sehat itu kan bahwa Mm-mm. halaman tertata rapi, di halaman sekolah tidak ada sampah yang berserakan, di tong Mm-mm. sampah itu tidak ada sampah yang masih mengendap, kan gitu. Di Mm-mm. kelas itu Oke. sudah bersih pada saat pembelajaran berlangsung. Harapan kita seperti itu. Mm-mm. Kemudian komunikasi antara guru dan kepala sekolah dan stakeholder itu berjalan dengan baik seperti itu. Mm-mm. Sehingga sekolah itu bisa berkembang seperti yang kita inginkan. Lebih Sebagai berkembang. contohnya, Iya. lebih berkembang. Karena Mm-mm. ini lumayan sekolah besar, sekolah rujukan lah bahasa kita ya. Karena ini Iya. sekolah IPA. Tapi Mm-mm. dengan kondisi yang saya lihat saat ini bahwa itu jauh dari harapan begitu. Mm-mm. Sampah di mana-mana, kemudian kelas kotor, halaman Mm. trotoar itu banyak sekali ya sampah. Intinya kita tahu bahwa itu tidak disapu, tidak piket, nah, kan begitu. Wow. Wow. Jadi rasanya kita tuh sedih gitu ya. Sekolah Mm-mm. ini pernah mendapat predikat sekolah yang baik sekolah sehat kok jadi seperti ini gitu. Padahal Mm-mm. warganya selain pimpinan, warganya ya mungkin lebih dari 80% ya masih warga yang sama begitu. Guru yang sama. Guru yang Ada sih, sama. iya, ada penambahan guru baru, tapi kan tidak semua. Mm-mm. Inilah yang rasanya menjadi keresahan saya. Apa sih yang harus saya lakukan lagi agar kepala sekolah ini tahu gitu, bahwa yang harus dilakukannya ini loh, seperti itu. Oke. Apakah saya harus metik D-nya? Nah, Iya. apakah menurut saya Mm. apa rasanya sudah ditunjukkan juga Mm-mm. begitu. Kita bercerita bahwa sekolah ini sudah ada pernah menjadi sekolah sekolah sehat begitu. Harapan kita kan dia berpikir, oh sekolahku belum sehat. Harapan kita seperti itu, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Wow, berarti intinya keinginan Bu Rusma agar kepala sekolah itu bisa lebih menata kembali Iya, lingkaran lingkungan sekolahnya dengan tertata apik dan baik iya, seperti harapan Bu Rusma pada saat-saat kepemimpinan masa lalu ya begitu ya Bu Rusma ya, kalau tidak salah. iya. Nah, menurut Bu Rusma apakah betul tujuan ini sangat penting untuk Bu Rusma? Gimana, Pak? Apakah menurut Bu Risma masa lalu tadi sekolah sehat, apakah perlu diwujudkan kembali pada saat sekarang ini dengan kepemimpinan yang berbeda, dan apakah itu menjadi penting bagi Bu Risma sebagai pengawas di sekolah itu? Oke. Kalau untuk menjadi sekolah sehat dalam artian juara, saya pikir itu tidak penting. Oke. Tidak penting. Yang menurut saya adalah sekolah itu harus tetap sehat gitu, tetap Mm-mm. bagus, tetap rapi, biarpun tidak menjadi juara sekolah sehat. Karena bagi saya Alhamdulillah. kebersihan ya, kemudian penataan sekolah itu adalah memang penting. Mm-mm. Ini bisa terwujud kalau kepala sekolah atau pimpinan ini membuat gerakan gitu. Kenapa? Gitu kan. Sehingga adalah yang dilakukannya untuk agar sekolah itu kelihatan bersih begitu Iya. Bapak. Oke. Taman bisa dipoto, bunga-bunga bisa tertata gitu. Mm-mm. Oke. Nah, menurut Bu Risma, kira-kira kemampuan apa yang Bu Risma perlukan untuk mencapai tujuan itu, Bu Risma? Ini juga yang menjadi pemikiran saya, Pak. Apakah saya itu harus menggunakan cara otoriter? Oke. Apa saya perlu pakai otoriter? Nah, Aha. karena menurut saya beberapa langkah yang sudah saya lakukan, Mm-mm. saya bercerita, Mm-mm. menggambarkan sekolah ini tuh sebaiknya begini, sekolah Mm-mm. yang menurut pandangan kita itu harusnya begini, gitu kan. Sudah pernah saya Oke. lakukan. Mm-mm. Kemudian saya juga pernah mengatakan, Pak, tolong seperti ini juga sudah kita lakukan. Iya. Kemudian
tolong lebih dekat dengan guru, komunikasi juga lebih baik juga sudah dilakukan. Ternyata apa yang kita lakukan itu tidak berpengaruh sama sekali. Sekolah itu menurut Oh, penglihatan saya tidak ada perubahan. Lanjut lagi, saya katakan, oh Pak, kalau begitu begini aja lah Pak, kita apa yang harus Bapak lakukan? Dia begini-begini, oke silakan wujudkan. Juga mm-mm. tidak, ya kan? Kita kan sebagai memfasilitasi kan, tapi Iya, kita tidak bisa mendikte. Menurut saya kita juga tidak boleh mengatakan, oh Bapak tuh harusnya begini Pak. Kan begitu. iya, Tapi pakai bahasa yang halus lah maksud saya, agar orang oke. tidak tersinggung. Tapi Mm-mm. apa yang sudah saya lakukan semua itu ternyata tidak ada pengaruh. Hmm. Pada saat saya bertemu dengan guru, apakah kepala sekolah sudah begini, 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 ternyata tidak ada, Bu. Nah, jawaban kawan-kawan tuh semua mengatakan tidak ada. Dan saya tidak Tidak bertanya ada. pada satu orang, Pak. Oke. Saya bertanya dengan beberapa guru, gitu kan. Dan terakhir kemarin saya tuh berpikir begini, oh mungkin caranya masih salah. Udah sekarang saya tarik, saya ajak dia itu jalan keliling sekolah. Mm-mm. Mau tunjukkan loh, ini loh. Sampai akhirnya Pak, saya itu tunjuk, ya Pak, sampah Pak. Itu Pak, kenapa Pak seperti itu? Itu Mm. kenapa pintu ke anu? Sampai saya begitu Pak, resik Pak. Iya. Setelah itu sampai dalam ruangan, saya bilang, Pak, tolong setiap hari Bapak keliling. Bapak tiap hari keliling, saya bilang gitu. Lihat itu lingkungan, sehingga sampah bisa teralirkan. Tapi jawaban dia, oh saya sudah menugaskan orang. Saya bilang, bagus Bapak menugaskan orang lain, itu tidak masalah. Tetapi saya bilang, kan lebih baik Pak untuk ikut jalan juga setiap hari, melihat apa yang sudah Bapak Mm-mm. tugaskan itu, apakah memang benar-benar dilaksanakan. Oh, Udah, itu udah ngomong langsung tuh Pak, ngomong iya. langsung di ruangannya. Jadi Heeh. udah bahasa kita udah bahasa perintah lah ya. Iya, iya, iya. Ya. Heeh. Oke, Oke. lanjut Mm. kemarin. Tadi saya datang lagi. Saya Mm-mm. tanya dengan gurunya, apakah kepala sekolah hari ini keliling sekolah? Tidak, Bu. Terus ngapain dia di sekolah itu? Nggak tahu, kata guru. Jadi saya tuh bingung. Terus saya ngapa lagi yang belum saya lakukan? Itu yang sampai saat ini saya mikir, ini harus seperti apa sih? Apa Oke. sih langkah yang masih salah ini? Nah, itu jadi pertanyaan saya juga jadinya. Oke. Kira-kira menurut Bu Rusma apa sih penyebabnya sampai beliau itu tidak tergerak hatinya untuk melakukan sebuah perubahan dengan apa yang Bu Rusma lakukan itu? Kira-kira menurut Bu Rusma apalah? Dari informasi yang saya tanya dengan para guru, kenapa kepala sekolah tidak pernah menyuruh? Alasannya mereka itu dasar tua, tidak perlu Oh, diperintah. Itu ya. satu. Mm, mm, mm. Itu info. Tapi Iya. kalau menurut saya, mungkin kemampuan kepala sekolah ini, kemampuan Mm, mm. personal ini yang memang perlu kurang, Oke. kurang sehingga dia tidak peka bahwa sekolah yang Hmm, seperti itu dikatakan tidak sehat, tidak bersih, tidak bagus itu dia tidak peka. Bagi dia itu sudah cukup. Menurut saya mm-mm. seperti itu. Cukup versinya dia kan tentu belum cukup versinya saya. Iya, iya, iya. Mungkin yang seperti yang dia lihat ini udah dianggap udah bersih, udah bagus, ya kan? Mm-mm. Sekolah udah baik menurut dia, tapi kan menurut saya belum begitu. Oke. Kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan agar bisa mencapai hal itu, Bu Rusma? Inilah Pak yang jadi masalah saya nih. Udah Oke. berbagai langkah seperti yang saya ceritakan ke Bapak tadi Hmm, sudah saya lakukan. oke. Saya bahkan sudah mengajak mereka apa namanya rapat bersama karena tidak hampir jarang rapat. Kepala Wow. sekolah jarang melakukan komunikasi dengan guru di kelas. Wow. Saya ajak dia ke kantor, ayo Pak kita nongkrong di sini, Pak kita ngobrol di sini aja. Ah, ah. Nah, kan gitu, diajak ngobrol. Iya. Terus? Kapan pada saat kita kegiatan super observasi. Saat guru kata kurikulum bilang itu adalah rapat terbaik yang pernah dilakukan selama pimpinan ini. Terus, kenapa? Saya bilang, karena biasanya kan tidak betul tuh rapat. Rapat Wow. itu jarang sekali dilakukan. Jadi Mm-mm. tidak ada istilahnya timbal balik tanya jawab, bertanya dari kepimpinan ke anak buah, ke guru, atau dari mana, sehingga komunikasi itu tidak lancar. Oh. Saya mau bertanya langsung, saya kadang khawatir juga Pak, menyinggung perasaan orang. Kan Oke. begitu. Nah,
Jadi saya yang belum saya lakukan mungkin tinggal membuat list kali Pak ya. Oh, membuat Saya perlu planningnya. membuat list, ya membuat list apa yang harus Oke. dilakukan oleh kepala sekolah. Itu Nah, aja kali yang mungkin oke. harus saya lakukan ke depan. Oke, jadi tadi beberapa nasihat sudah, mengajak Iya, untuk bergerak bersama sudah, sampai iya, koordinasi secara bersama sudah, itu sudah iya, suatu cara Bu Rusma untuk membuat tergeraknya hati ke pemimpin di dalam lembaga Bu Rusma itu sendiri ya. Nah sekarang Bu Rusma iya, ini membuat list. Nah kira iya. dampak apa yang akan terjadi kalau Bu Rusma bikin list? Menurut Bu Rusma? Nah, ini yang menjadi pemikiran bahwa kalau saya membuat list apakah tidak menyinggung perasaannya. Oke, Kan begitu, Pak. oke. Mungkin, yang pertama akan saya lakukan begini, kita ingin tahu sebenarnya, menurut Bapak ini nih, menurut kepala sekolah ini, sekolah yang seperti apa sih yang dia inginkan? Kan Mhm. gitu, Pak. Oke, Bisa jadi bisa jadi Pak. bisa jadi bahwa sekolah yang seperti sekarang ini itulah sekolah yang dia inginkan, sehingga dia tidak Oke. perlu merubah, kan begitu. Tidak Jadi pernah yang berubah, mungkin belum saya lakukan adalah saya bertanya, "Pak, menurut Bapak tuh sekolah Bapak tuh udah seperti apa?" oh, Mungkin itu kan iya, yang belum saya lakukan ya. Karena saya langsung versinya saya, ya kan, mhm, versi saya sekolah yang benar bagus itu, kan versi saya, Pak, iya bukan benar, versinya dia. di Saya tidak koperasi pernah koperasi. bertanya, Oke, ya kan, saya tidak iya, pernah bertanya ke kepala sekolah bahwa maunya dia tuh sekolah tuh seperti apa. Mungkin ini kan yang belum saya lakukan itu. oke, Tadi kan kira-kira tadi gitu, kira-kira kapan tuh Bu Risma ingin melakukan membuat list dan bertanya langsung kepada beliau, versi apa yang diinginkan dalam sebuah nampak sekolah itu indah sebenarnya besok, Pak. Tapi besok? karena besok mereka menolak saya, menolak bahasa kasarnya ya. Alhamdulillah, Dalam arti begini, kan maunya mhm, saya begini, besok itu saya mau mengajak teman-teman itu belajar mhm, memasukkan nilai raport menggunakan e-raport. oke, Iya ternyata mereka maunya minggu depan gitu. oh I Maunya see, minggu depan. Jadi kan berarti besok saya tidak ke sana. Mungkin minggu mhm, depan mhm, saya akan tanyakan yang tadi saya katakan itu membuat list yang mhm, pertama dulu. Bertanya, maunya Bapak di sekolah seperti apa sih? Yang oh, sekolah yang baik itu. Itu mhm, memang belum rasanya belum saya tanyakan, Mas. belum Ini salah dilakukan ya? satunya. Belum dilakukan. Bertanya seperti itu. Yang saya lakukan kan Oke, hanya saya bercerita bahwa sekolah yang baik itu begini, ABC-nya, sekolah oke. ini. Iya, Itu yang saya lakukan. oke. Jadi point of view-nya berarti Bu Rusma ingin bertanya langsung kepada pimpinan. Iya. Iya, oke. Kira-kira menurut Bu Rusma itu list yang ingin menjadi pertanyaan kepada pimpinan itu, yang Ibu Rusma tadi bilang membuat list, kemudian Iya. bertanya langsung. Nah, di list itu kira-kira apa pertanyaannya? Kemudian Bu Rusma perlu sumber daya apa nih untuk supaya list ini bisa cover dengan baik gitu? Kita mencoba ya, maunya kepala sekolah itu, Iya. gambaran kepala sekolah itu, Hmm. sekolah yang dia inginkan seperti apa, seperti visi Oke. dan misinya itu apa dan bagaimana dia mewujudkannya. Mm-mm. Itu yang ingin saya tahu dari kepala sekolah ini, sehingga, Oke. mungkin saya bisa juga memberikan gambaran lagi begitu, Mm. setelah kita gali kemauan dia, kan. Kan bisa jadi saja dia merasa sekolah yang dia pimpin sekarang udah bagus versi dia. Bagus, sudah sangat bagus kata dia, sehingga dia tidak perlu merubah, kan bisa jadi seperti Oke. itu. Nah, Oke. jadi saya berpikirnya seperti itu gitu, karena kenapa dia tidak pernah merubah, karena bisa jadi ini adalah sekolah yang bagus menurut dia. Tentu kan dia tidak perlu apa-apa, Bang. Iya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau versi dari Bu Risma sekolah indah itu ini A B C D F G ya ya. Sementara Iya, versi dari kepala sekolah sini Bu Risma belum bisa mengetahui dengan pasti. Nah, iya, kira-kira menurut Anda kalau seandainya dilakukan dengan bertanya langsung atau dampak apa yang bisa diperoleh dari hal tersebut, Bu? Menurut Bu Risma? paling tidak saya dapat gambaran jelas loh, Pak, ya. Ya. Gambaran jelas dan komitmen dari kepala sekolah itu sendiri, ya. Gambarannya bahwa dia ingin sekolahnya seperti ini. Nah, kan Oke. kita akan bertanya lagi, apa yang Mhm. lakukan? Nah, kan begitu. Oke. Nah, kembali lagi, kita coaching kembali dia. Kita coaching kembali ya. Oke. Kembali, apa yang dilakukan? Terus, Mhm. kapan kita bisa melihat dampaknya? Apalagi balik lagi nanti. Nanti saya coaching kembali dia. Oke. Apakah ini menjadi prioritas Bu Risma untuk menata kembali?
Untuk sekolah ini iya. Untuk sekolah ini iya. Iya, Oke. untuk sekolah ini. Jadi prioritas saya karena sekolah ini kan sekolah besar ya, Pak, ya. Mhm. Sekolah besar, sekolah induk, kalau dulu namanya sekolah subrayon, ya kan. Di kecamatan jadi sekolah rujukan. Kan kita sedih gitu. Kalau seperti ini, Mhm. sekolah ini bisa bisa kemana arahnya gitu. Karena guru-guru juga udah mulai tidak tidak peduli. Orang yang Wow, sudah tidak peduli. sudah Mau tidak apa ya? peduli. Ya, saya melihatnya guru juga tidak peduli, tidak seperduli dulu begitu. Dan Mhm. banyak kejadian terjadi bahwa kekerasan, bullying di anak itu meningkat dan Wow. tingkatnya lumayan tinggi. Tingkatnya Mhm. lumayan tinggi selama ini yang saya tahu, saya tidak pernah mendengar ada bullying sampai seperti itu gitu kan. Kalau ini dalam waktu rentang tidak sampai 2 tahun, kejadian besar itu sudah beberapa kali terjadi. Bahkan pembacokan di halaman sekolah pun terjadi. Wow. Itu menurut kacamata saya itu adalah karena tidak pedulinya warga sekolah, ya, itu kepala di warga sekolah. Kenapa warga sekolah tidak peduli? Jadi karena pimpinan juga tidak merasa itu penting. Mhm. Ini yang bahaya. Mhm. Nanti malah dia ada masalah dia tidak cerita dengan saya. Baru-baru ada kejadian, dia tidak cerita. Dia cerita ke orang lain yang cerita ke saya. Berarti Mhm. kan mereka tuh mungkin tidak percaya dengan pengawasnya bahwa pengawasnya bisa membantu begitu kan. Iya. Miscommunication juga bisa terjadi barangkali, Bu, ya? Bisa jadi, bisa Oke. jadi miskomunikasi. Atau Mhm. tadi maunya dia A, ya kan? A itu dibilang udah bagus, kata saya B yang bagus, ya kan? Sehingga tidak ada apa namanya satu pemahaman. Nah, Satu makanya kita pemahaman. satu pemahaman. Sehingga kita harus tahu dulu maunya dia itu seperti apa. Yang dikatakan bagus seperti apa. Dikatakan Kalau indah dia seperti apa gitu ya? yang dikatakan indah seperti apa, kan kita harus perjelas dulu. Oke. Apakah rumput yang bertinggi-tinggi bertingkat-tingkat itu yang tidak pernah diurus itu menurut dia indah, gitu kan. Itu seni, orang seni. Iya, iya benar juga sih. Oke, siap siap. Kira-kira menurut Bu Rusma, eee, apakah Bu Rusma punya kemampuan untuk mencoba merubah itu, Bu? Kalau menurut teori kontrol, Pak, kita tidak mampu mengontrol orang lain, Pak. Oke, mhm, Jadi kita tidak bisa mengontrol dia, ya. mhm, Apakah saya punya kemampuan itu? Saya hanya berusaha. Berusaha bahwa kita harus selalu konsisten, apa, mhm, eee, kita itu diberi tugas oke, untuk melakukan pembinaan. Kan heeh, ke sekolah. Ya, apakah sekolah itu mau dibina apa tidak, yang perlu kita lakukan adalah apa memang itu tidak tidak bisa, tidak tampak gitu ya, kita harus mhm, tunjukkan, "Oh ini Pak, kurang pas. Oh ini Pak, pintu itu kan rusak Pak, tergeletak. Harusnya bagaimana?" Kan gitu Pak. iya, Menurut dia mungkin pintu tergeletak itu tidak masalah, ya kan gitu. Tapi menurut saya standarnya pintu tergeletak, sembarangan itu ya masalah gitu, tunjukkan. Nah gitu. Bahasa jadi si kita tunjukkan, oh itu perlu penanganan. Dan siap, tahu siapa yang mengerjakannya, CCTV ada. Kan kita pasang CCTV saya bilang. Apa guna CCTV itu? Untuk apa CCTV? Cari siapa yang melakukan. mhm Sampai mhm. segitunya. Sampai segitunya saya katakan. Itu kan CCTV ada, tinggal diputar, saya bilang gitu. Kenapa Mhm. pintu tuh sampai tergeletak sendiri? Kan pintu itu bisa berjalan sendiri, sampai saya bilang begitu. Rasanya gimana? Rasa Begitu. iya, aduh, iya, siap sekali. Kalau pandangan Buruh semua segala trik udah dicoba, Iya. dan sudah ditunjukkan langsung dengan Mm, peralatan media yang cukup banyak juga di sekolah tersebut, yang di mana sekolah itu juga pernah menjadi rujukan, menjadi trendsetter di sebuah kecamatan iya, ya Pak, Ibu, ya. iya. Betul. Kira-kira menurut Bu semua dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah ini, apa sih yang menjadi penyebab hal itu menjadi bertolak belakang? Tadi kan Bu Risma bilang, versi indah, versi tertata itu sangat berbeda. Nah, kalau menurut Mm-mm. kacamata Bu Risma, layak tidaknya pimpinan ini bagaimana nih, Bu? Menjadi penyebab apa tuh, Bu, masalahnya, Bu, kira-kira? Eee, saya khawatir kalau pandangan saya tuh jadi mendiskreditkan orang ya, Pak, ya. Saya Oke. jadi menurut saya, memang dia tidak punya kemampuan itu, tidak punya kemampuan manajemen, tidak punya Oh, kemampuan manajemen, tidak punya kemampuan bagaimana mengelola, warga sekolah sehingga mampu mengikuti apa yang dia inginkan. mhm. Ya menurut saya seperti itu. Dan dia tidak merasa bahwa itu adalah masalah.
Oke. Kurangnya komunikasi dengan warga sekolah, dia tidak merasa itu masalah. Oh, oh. Harusnya kan masalah ya, Pak, ya. Menurut Harusnya. saya masalah. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira tadi Bu Rusma bilang tadi kan kemampuan dalam manajemen. Kira-kira menurut Bu Rusma langkah apa yang diperlukan untuk mengcapability kemampuan si kepala sekolah itu? Menurut Bu Rusma gimana? Tadi pada saat kita rapat AKAS ya, di sana ada item bahwa peningkatan kapasitas kepala sekolah. Saya suruh itu juga. Itu salah satu usaha kita ya. Jadi maksud saya kepala sekolah nanti mereka sama-sama satu lingkungan itu Mhm. membuat sebuah IHT atau apa, bagaimana sih harusnya menjadi seorang kepala sekolah. Itu juga sebenarnya salah satu usaha saya, Pak, dengan bahasa yang lebih halus lah ya. Itu Oke, buatkan programnya. Kalau sekolah kan juga perlu melakukan peningkatan kompetensi, bukan hanya guru, saya katakan. Buatkan oke, anggaran. Nanti Bapak ya, Pak ya, tolong diajak teman-teman kepala sekolah. Itu juga sudah dilakukan tadi. Kan kita bagaimanapun dia manusia ya, Pak ya. oke. Benar, tidak akan mungkin menjatuhkan dia di depan teman-teman gurunya kan. Nah, jadi Mhm. itu salah satu yang sudah coba saya lakukan, sehga nanti Mhm. mungkin di IHT kepala sekolah itu kita akan tunjukkan bagaimana sih manajemen kepala sekolah yang seharusnya. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Oke. Betul. Nah, jadi Jadi ya dia tahu bahwa oh saya itu belum melakukan ini, belum melakukan ini, ya gitu. Mau ditunjukkan seperti itu. mau ditunjukkan. Nah, tadi Ya, udah disisipkan dalam kegiatan pembedahan ARKAS lah salah iya, satunya. Sehingga satu kata kita untuk mendiskreditkan pimpinan itu rasanya tidak layak atau tidak iya. nyaman bagi seorang pengawas ya Bu Risma ya. Mhm. Kira-kira menurut Bu Risma untuk lebih available itu lebih berpotensi sumber daya apa yang bisa selain IHT itu loh Pak. Selain IHT atau selain untuk program kepala sekolah, sumber daya apa yang diperlukan untuk supaya itu bisa terjadi dan terbukti. Bisa lebih sering berkomunikasi. Oke, Lebih kira-kira siapa sering yang diajak kita komunikasi tanya. nih Pak, Bu? Ya, maksudnya gini, teman-teman sih minta saya lebih sering datang ke sekolah. Bu Oke, sering-seringlah datang ke sekolah, Bu pantau Bang kami, dia bilang begitu. Cuman iya. kan kita kan terlalu sering kadang kita enggak juga nyaman gitu. Biarpun dekat kan, Iya, tidak nyaman. mhm, Jadi, mungkin apa yang diminta teman-teman itu akan saya lakukan biarpun singgah sebentar begitu kan, mhm, ngobrol mhm, sebentar, habis itu pergi lagi. Mungkin itu juga yang harus saya lakukan untuk, menggali potensi, kepala sekolah. Termasuk tadi itu mengetahui apakah menurut dia sekolah yang dia pimpin itu, udah bagus, apakah ada masalah? Dia bilang tidak masalah, ya kan mhm. begitu. Jadi kita harus tahu gitu, Oke, apa yang harus dia lakukan. siap. Wah, keren juga nih Bu Risma. Permasalahannya sederhana tapi kompleks ya, Iya, tapi kompleks dan tentunya sebagai seorang pengawas, yang kategori masih pendampingan untuk memasuki dunia mereka lebih dalam itu menjadi suatu pintu yang bisa dikatakan bisa dimasuki, tidak bisa dimasuki juga bisa Ibu ya, barangkali iya, seperti itu. Sehingga Bu Risma harus memberikan cara yang sedikit nyaman dan sedikit tidak mhm, mendiskreditkan orang lain, tapi betul, berefek positif kepada mereka ya. Dan iya, dampaknya sumber daya yang diperlukan Bu Risma komunikasi, teman-teman guru, yang mungkin iya, nanti akan berdampak dan dengan bahasa sering-sering mampir ke sekolah. Walaupun iya, kita punya angka pasti untuk datang ke suatu sekolah itu ada batasannya juga Bu ya. Nah, iya. oke Bu Rusma, terima kasih ya atas komunikasinya. Menurut Bu Rusma sekarang kesimpulan dari sesi coaching kita ini apa Bu Rusma? Saya menemukan satu langkah ya, Pak, ya. Satu Oke, langkah yang selama ini belum saya pikirkan oke, ya, untuk saya lakukan, ya. mhm, Tadi yang saya katakan mungkin saya akan melakukan list apa sih yang harus saya lakukan untuk kepala sekolah ini. Karena mhm, selama ini kan saya hanya mungkin bergerak itu hanya berdasarkan insting, apalagi ya harus hari ini. Nah, mhm, mungkin itu kurang tertata juga ya untuk ukuran seorang pengawas ya. iya, Dia biar bisa benar-benar diukur, kita list aja. mhm, Hari ini kita maunya apa? Seberapa lama kita beri waktu dia mhm, melakukan itu, gitu kan. Sudah atau belum? Kalau belum, apa sebabnya? Deh, larinya kan lagi ke komunikasi, Bang. Apa komunikasi. sebabnya? Kan Oke, begitu. iya.
Jadi itu yang saya dapatkan dari kegiatan coaching kita ini, bahwa saya akan membuat list khusus spesial ya, spesial. Spesial ya, spesial untuk sekolah Spesial itu. Oke. untuk sekolah ini, seperti itu. Kira-kira kapan tuh, Bu? Kira-kira kapan buat listnya Minggu nih? depan insya Allah, Minggu Pak. Kalau depan kan insya besok Allah. saya kan tidak boleh datang, Pak. Ditolak halus loh. Oke, keren sekali Bu ya. Ditolak secara halus oleh kepala Iya, sekolah, oleh warga sekolah. oleh warga sekolah. Iya, Iya. keren sekali. Oke Bu Rusma, kira-kira feedback apa yang Bu Rusma berikan kepada saya sebagai seorang coach agar sesi coaching saya ini bisa berikutnya bisa semakin berkualitas menurut Bu Rusma? Saya rasa Bapak sudah menjadi pendengar yang baik ya, sudah membuka cara pikir saya, bahwa hal-hal apa yang belum pernah terpikirkan oleh saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, Iya. saya terbuka. Ada ide lagi yang harus saya Mm-mm. lakukan. Padahal kemarin saya sempat mentok loh, Pak. Oh ya, Sempat mentok, apalagi sih, udah lumayan saya sudah katakan, saya sudah lakukan A, B, C, D, E, F, G, kok belum oke. ada gerakan. Tapi dengan Nah, sesi coaching hari ini, saya dapat ide baru gitu loh, untuk alhamdulillah. melakukan langkah selanjutnya kepada pimpinan ini. Siap, terima kasih Bu Rusma. Terima kasih banyak untuk feedbacknya Bu Rusma. Dan terima kasih juga sehingga saya bisa melakukan sesi coaching yang semakin berkualitas. Semoga sesi coaching kita kali ini bermanfaat. Doa terbaik untuk Bu Rusma. Terima Dan kasih. semoga perjalanan pekerjaannya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Amin. Rusma. Terima Alhamdulillah kasih, Kak kita Edi. jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan berhenti.